Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif Fanta Rajaiya ilahi wa sayyidi Fakhari ilahi marjai syirwa wa
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل واجتمع الفتح والأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفتح والأصول يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي على وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي على وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا نبي وسلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil Nabi Muhammad ya Allah ya wali hasanati ya Allah ya Rabbi arda rajai ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil Nabi Muhammad ya Allah Ghafir anni ya dhunuba ya Allah anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, judul di belakang kami ini adalah meneladani akhlak dan meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara satu insan yang satu ini, yang kita peringati kelahirannya ini, tidak ada bosan-bosannya dan tidak ada jenuh-jenuhnya. Semakin sering kita berbicara masalah kepribadian beliau ini, semakin rasa rindu kita kepadanya dan semakin ingin selalu bertemu dengannya. Anak-anak sekalian, masalah akhlak, pernah Siti Aisyah itu ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, khuluquhu al-Qur'anul Azim. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang agung, Al-Quran yang mulia. Dan akhlak Rasulullah ini, teladan Rasulullah ini tidak mengenal waktu dan tidak terbatas dengan kemajuan zaman. Kapanpun akhlak Rasulullah ini, mulai dari beliau menunjukkan sifat kemuliaan sampai terangkatnya beliau menjadi Rasulullah, sampai ia meninggal dunia, ila yaumil qiyamah, akhlak beliau selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena apa meninggalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin juga suami lebih senang iktikaf di warung kopi daripada iktikaf di rumah sendiri. Nah, ini musim kayak gini. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, calon-calon imam rumah tangga, calon-calon ibu rumah tangga, contoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kalau sudah nyontoh pribadi Rasulullah, ambil saja satu contoh dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman, barang siapa yang menutupi cacat saudaranya, kata beliau Rasulullah, apalagi istri, apalagi keluarga, cacatnya tidak pernah dicurhatkan kepada orang lain. Dan orang yang pernah curhat sama saya bilangi, cukup sampai di sini, jangan curhat, enggak usah jangan curhat ke sana, lebih baik kau curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana kalian mau menghilangkan kesusahan daripada temannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahan kita dalam menghadapi hari kiamat nanti.
Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajatnya, diundang ia datang, diberi nasihat oleh temannya untuk menuju ke tempat yang baik, ia perhatikan dan ia amalkan. Dikasih doa, amalan, ia lakukan. Hajat apa saja saudara kita yang memerlukan dan kita mampu untuk memberikan, maka hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu bi hajatihi, Allah akan memenuhi hajat kita. Apa keperluan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipenuhinya, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat kita kepada Allah akan diperhatikan dan akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua apa yang kita lakukan dan satu amalan dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita contoh, semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kebutuhan kita. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, itulah masalah akhlak. Orang yang berakhlak hidup dimanapun akan selalu bahagia. Wa ta'ishu bainahum muhtaraman. Cobalah akhlak Rasulullah sangat perhatikan. Beliau mendapatkan julukan dan gelar Al-Amin sebelum beliau terangkat menjadi seorang Rasul. Karena apa? Karena kejujurannya. Gak pernah ia bohong. Anak-anak sekalian, dengan demikian, ayolah kita kembali pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mertua beliau bertanya kepada putrinya yang menjadi istri Rasulullah, siapa? Siapa mertua Rasulullah yang putrinya dikawin oleh beliau? Masih ingat? Fatimah itu putrinya, putri Rasulullah. Siapa? Aisyah. Sampai sering melakukan itu kan? Aisyah, istri Rasulullah itu yang manja. Istri Rasulullah itu ada 3 tipe. Ada tipe yang paling enak, lunak. Istri Rasulullah ini yang pertama ini adalah Siti Khadijah, yang mengorbankan semua kekayaannya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keumpamaan iwa Siti Khadijah ini diibaratkan sing gak duwe belum, gak duwe iwa opo, iwa tahu. Subhanallah. Ini beliau. Yang kedua, istri beliau ini sangat manja. Bahkan pernah Rasulullah itu sholat, dia tidur di sampingnya, melentang di sampingnya. Subhanallah, manja betul. Bahkan pernah juga bergurau di depan Rasulullah dengan istri yang lain, makan bubur diambil dengan telunjuknya, diculik neng pipine istri Rasulullah yang lain. Begitu manjanya istri Rasulullah yang satu ini. Beliau putrinya sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah itu tiap pagi dan sore lewat di lorong ini, ya Rasul, lewat di lorong ini Rasulullah, wahai Abah, dengan membawa kurma. Datang ke siapa? Aisyah. Di sebelah sana, di belakang sana ada orang Yahudi yang sudah buta, tua lagi. Dia tiap pagi datang sana, kadang-kala ada roti dibawa, disuapin orang Yahudi yang sudah buta itu oleh Rasulullah. Mendengar seperti itu, sahabat Abu Bakar
Sekarang Aisyah, masih adakah orang itu? Masih ada. Adakah sisa makanan yang kau makan malam hari Aisyah? Ada, Abah. Roti. Diambilnya, ambilkan Aisyah. Akan saya datangi dia. Roti dibawa, datang dia ke rumah orang Yahudi. Setelah demikian dia kata begitu, assalamualaikum, masuk. Setelah masuk, roti disuapin oleh Abu Bakar. Setelah disuapin oleh Abu Bakar, orang ini bertanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Membohongi orang Yahudi itu. Saya Muhammad. Orang Yahudi itu tahu, bukan, kamu bukan Muhammad. Bahkan yang disuapin juga Rasulullah kadang-kadang roti. Tidak ubahnya roti itu yang dibikin oleh Siti Aisyah, samalah rasanya. Orang Yahudi itu tanya lagi, siapa kamu? Muhammad. Bukan Muhammad. Kenapa? Kata sahabat Abu Bakar, kenapa kamu tahu? Karena kalau Muhammad menyuapin saya tidak seperti kamu. Kenapa? Dia lembut kalau menyuapin saya. Subhanallah. Ini anak-anak sekalian, akhlak beliau seperti ini. Bagaimana perilaku kalian sama bapak dan ibu kalian? Lembutkah kamu memperlakukan kedua orang tua kalian yang tidak kenal payah dalam 24 jam melayani kalian? Bapak pergi di pagi hari, pulang sore hari, bekerja susah payah demi siapa? Bukan demi kalian. Ibu bersih-bersih di rumah, masak di rumah, cuci-cuci di rumah, tidak kenal waktu. Apa mungkin cuma kalian habi-habian saja di rumah, membuat kedua orang tua jengkel, cuma mau bilang? Tidak bisa dibohongi hati nurani karena tingginya rasa kasih sayang kepada anak. Bahkan kadang-kadang menjerumuskan anak. Tapi tak seneni anakku, gak kuat krono rasa sayang kuning anak begitu dalam. Ini orang tua kita. Rasulullah kepada orang Yahudi seperti itu. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, ayolah contoh kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau contoh. Bagaimana sikap kita kepada guru kita yang menyelamatkan kita dari kebodohan, dididik oleh beliau, didoakan oleh beliau. Pak guru bangun jam 2 malam, kadang-kadang jam 2:15 bangun, juga mendoakan kalian di samping mendoakan anak-anaknya. Bahkan yang sering kali menjadi pikiran adalah kalian daripada anak dan keluarga sendiri. Itu seorang guru. Subhanallah, anak sekalian. Kalau sampai kalian tidak mentaati pada guru, bahkan mendurhakai, yang kau harapkan akan menjadi orang yang barokah dalam hidup. Kalau manfaat boleh jadi, ilmu mau manfaat bisa, tapi belum tentu barokah. Kalau barokah ini ya sibul khair, barokah ini akan membawa kebaikan. Tapi kalau manfaat belum tentu bisa membawa kebaikan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh dan suri teladan kita dalam segala apa saja. Beliau juga pernah didatangi oleh seseorang yang bertanya. Banyak orang bertanya, tapi dalam satu pertanyaan sama, tapi jawaban beliau berbeda. Pernah ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Karena apa yang dijawab oleh Rasulullah, orang ini angger sholat mesti sholatnya terlambat. Ada orang jamaah bila usahakan sholat 5 waktu anak-anakku sekalian berjamaah. Jangan sholat kita sendirian.
Saya mengajak pada kalian seperti ini karena saya sendiri selalu berjamaah dalam 5 waktu. Dalam masa 1 tahun mungkin paling ada saya sholat sendirian itu 3 kali, kalau tidak 2 kali dalam 1 tahun. Karena saya selalu sholat berjamaah, sampai pada sholat sunnah pun juga saya bikin jamaah. Dan anak-anak sekalian, ini adalah masalah akhlak Rasulullah. Dan dalam hal masalah akhlak beliau ini, ada orang lagi bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tanya tapi jawabannya, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Orang yang dihadapi oleh Rasulullah ini adalah anak yang suka membuat jengkel orang tua. Akhirnya jawabannya Rasulullah seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda, kullu dzambin yu'akhir illa uququl walidain. Semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhirkan siksanya. Mungkin juga dikubur ataukah kelak di akhirat. Yang pasti ada sanksinya. Dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diberikan tidak lama menunggu adalah anak yang durhaka pada kedua orang tua. Diperhatikan betul anak-anak sekalian. Sampai kalau ingin hidup bahagia, hidup bergelimang dengan kemuliaan, hidup dengan berkecukupan dalam segala kebutuhan hidup kalian, birrul walidain, usahakan berbakti pada kedua orang tua. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah pun juga berada di murka kedua orang tua. Hati-hati dengan murka kedua orang tua, anak-anak sekalian. Setelah itu birrul walidain, Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Saya punya kitabnya itu, kita kumpulan cerita kisah daripada aulad birrul walidain, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mulai dari zaman Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yang merawat ibunya, yang melihara ibunya. Ibunya sudah dalam keadaan sakit. Selalu ia seperti ibunya memelihara dia di saat masih kecil. Ibunya dimandikan. Kalau ia buang kotoran, dialah yang menanganinya dengan sempurna. Bila ia dalam keadaan lapar, ialah yang menyuapinya. Dan makannya selalu ia cari dengan makanan yang ia sukai oleh ibunya. Suatu ketika dia itu dibilang oleh orang tuanya, ibunya itu bilang begini, anakku, saya pengen melakukan menunaikan ibadah haji. Ibu, insya Allah ibu, insya Allah ibu, insya Allah ibu, itu diucapkan 3 kali oleh beliau. Wassalamualaikum. Mana mungkin orang yang tidak punya akan bisa menunaikan ibadah haji? Yaman ke Mekah berapa mil? Berapa kilo kalau hitungan kita? Uwais Al-Qarni ini setiap hari pinjam perden. Tahu perden? Anaknya sapi. Anaknya sapi itu tiap hari milik tetangga itu digendong, naik turun gunung, sampai tetangga-tetangga itu mengatakan, Uwais sekarang sudah dalam keadaan gila. Dia naik turun gunung menggendong anak sapi. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, anak sapi semakin besar. Ia terus gendong terus. Setelah ia besar, anak sapi itu digendong naik turun sudah kuat. Dibilang pada saat musim haji ibu, esok bulan Dzulhijjah sudah tiba, kita akan menunaikan ibadah haji ibu. Naik apa nak? Ibu saya gendong. Subhanallah, ibunya digendong anak-anak sekalian. Latihan dia kuat dengan menggendong anak sapi.
Dengan tujuan apa? Ingin menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, digendong. Saking mulianya Uwais Al-Qarni ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dia bukan manusia pada umumnya, dia setengah manusia dan separuhnya dia adalah tipe malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di saat Sayyidina Umar Ibn Khattab dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah akan pindah, akan hijrah ke Madinah, bilang Rasulullah, wahai Umar dan Ali, bila mana kau sampai nanti di Yasrib, ada orang, carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada apa ya Rasulullah dengan dia? Mintalah engkau doa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di suatu saat. Uwais Al-Qarni, sahabat utama ini yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Setan takut sama Umar ini. Nggak mau setan menggoda Umar. Lain dengan Umar undang di sini. Akrab benar sama setan. Bahkan kalau malam hari bisa menjadi gendruwo ini. Subhanallah. Bilangnya seperti itu Rasulullah. Akhirnya setelah demikian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi ke Yasrib, Madinah. Di sana dikali akhirnya keluar. Cirinya apa kata Rasulullah? Cirinya Uwais Al-Qarni ini wis mari salaman dengan telapak tangan ini. Ning telapak tangan ini ono bunderan kaya endo, putih memancar cahaya. Subhanallah. Akhirnya setelah dicari ketemu. Setelah ketemu salaman, selepas salaman dilihat. Benar. Engkau benarkah yang bernama Uwais Al-Qarni? Dari mana Tuhan tahu nama saya? Kata Uwais Al-Qarni, saya tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon doanya kepada Allah, engkau mintakan ampunan untukku dan untuk Ali. Kata Sayyidina Umar. Uwais Al-Qarni nggak mau, sampai 3 kali diminta oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nggak mau. Setelah demikian Umar bilang, ini adalah Uwais, perintah Rasulullah bukan perintahku. Akhirnya Uwais, karena itu Rasulullah yang memohonkan, berdoalah Uwais pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali agar supaya dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa barakan wa ilal khair qarribna wa syafa'na. Allahumma asil khalqina wa khulqina ya Allah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq ya Allah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq ya Allah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal muhsinin. Hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa dunyana hasbunallahu liman ahadana hasbunallahu liman baga'ina hasbunallahu liman hasadana hasbunallahu liman kadana bisu hasbunallahu liman karamah hasbunallahu liman sa'adat fil qabri hasbunallahu liman mizan hasbunallahu liman sirat hasbunallahu la ilaha illa huwa al-ilayhi unib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.